Halo tes. Oke. Semoga suara saya kedengeran ya, teman-teman ya. Saya sudah ganti headset. Siap, oke. Yes, alhamdulillah bisa kita mulai ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita lanjut untuk free live stream untuk analisa teknikal ya, analisa teknikal khususnya di forex market ya. Nah, saya mau update materi saya mau update live mapping yang kemarin saya sudah bagikan ke teman-teman semua di hari Kamis kemarin, dan seperti teman-teman tahu bahwa tadi malam ya, itu tepatnya jam 7.30 terjadi news yang sangat berimbas langsung pada pergerakan yang terjadi dari khususnya di Mayor Pair juga pada gold ya. Oke. Nah, saya mulai dari GBP USD ya. Kita mulai dari GBP USD. Teman-teman, kalau teman-teman lihat dari pergerakan yang terjadi di GBP USD khususnya ya, kalau kita lihat pergerakan yang terjadi di GBP USD kemarin, bagaimana harga mencoba untuk melakukan sebuah breakout ya, mencoba untuk melakukan breakout dari sebuah titik resisten. Ini adalah resisten yang ini sangat clear sekali sih menurut saya, sangat jelas sekali bahwa terjadi beberapa mencoba untuk melakukan breakout dari resistennya ya, mencoba untuk melakukan breakout dari sebuah resistennya, tetapi 1, 2, 3 kali percobaan dan yang keempat berikutnya tidak mampu melakukan breakout di situ. Artinya, jika kita melihat pergerakan yang terjadi saat ini menandakan bahwa kondisinya adalah belum menunjukkan tanda kenaikan yang secara signifikan ya. Belum menunjukkan tanda pergerakan yang terjadi secara signifikan. Jadi dalam arti bahwa kita masih melihat bahwa kemungkinan besar masih dalam keadaan bearish ya, teman-teman ya, masih dalam keadaan bearish. Oke, masih dalam keadaan bearish market. Melihat kondisi semacam ini, maka kalau teman-teman ikuti apa yang saya jelaskan baik di Telegram atau mungkin di di beberapa materi yang saya jelasin kemarin bahwa secara keseluruhan marketnya memang lagi bullish market ya, masih dalam keadaan bullish market. Tetapi ketidakmampuan harga untuk melakukan breakout dari sebuah resisten ini menjadi sebuah pertanyaan yang kita perlu tanyakan. Mengapa harga tidak mampu break dari sebuah titik resisten ini? Kalau teman-teman misalkan menggunakan moving average atau menggunakan EMA, barangkali ini semua berada di atas EMA-nya gitu ya. Ini berada di atas EMA-nya. Artinya ada kecenderungan market masih bullish di atas dari EMA-nya. Tetapi teman-teman bisa lihat harga tidak mampu membreak dari sebuah titik EMA 90, dalam hal ini adalah menggunakan harga tertahan dari sini ya. Ini kalau Anda lihat di candle ini terjadi imbalance di mana tertahan pada fair value gap. Oke, inilah yang akhirnya menahan harga. Jadi kalau kita lihat dari imbalance yang terjadi, harga tertahan dari EMA dan juga tertahan dari fair value gap. Teman-teman di sini mungkin ya, kalian melihat bahwa saya menggunakan EMA ini tujuannya apa sebenarnya sih ya? Tujuannya sebenarnya sederhana banget. Saya mau tahu kecenderungan harga saat ini itu bagaimana dari perspektif menggunakan daily. Jadi biasanya saya standarnya melihat trendnya itu menggunakan daily trend bias ya. Jadi sepintas saya melihat bahwa secara kebetulan harga berada di atas atau mantul dari EMA 90, ini menunjukkan masih bullish market. Tapi juga kita melihat bahwa di atas ini tidak mampu break, teman-teman. Tidak mampu break dari sesuatu yang kita lihat tadi di resistennya. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan look to the left, maka kita menemukan di sini adalah area supply. Jadi pergerakan harga saat ini tertahan dari imbalance, juga tertahan pada area dari
area supply. Dan ini berada di atas EMA 21, ya berada di bawah EMA 21, berada di EMA 34. Apakah market bisa terjadi semacam ini? Break gitu ya. Nah, kalau memang terjadi semacam ini, maka mungkin nanti kita akan melihat terjadi crossing 3 ini. Disinilah mungkin kita sudah mulai waspada. Apalagi jika market break dari major low di sini, ini adalah major low, ini major high, ini major low. Artinya sudah potensi terjadi change of character. Tapi ada zona di sini yang memang mungkin masih menahan harga. Tetapi saya melihat memang ini akan jadi sedikit tahanan dari buyer. Tapi jika kita melihat semacam ini, lalu terjadi momentum drop yang secara signifikan, oke, maka itu udah menjadi satu signal yang kita harus berhati-hati bahwa kemungkinan besar trennya sudah mulai berubah. Oke, jadi sekali lagi kita harus mulai berhati-hati. Skenario terburuknya, kalau ini terjadi breakout dari major low-nya, dalam hal ini adalah strong low-nya di break, terjadi trend collapse, terjadi perubahan tren gitu ya kira-kira ya. Maka sekali lagi harus berhati-hati sekali. Jika nanti berhasil break dari major low yang ada di sini, maka saya percaya target tujuannya adalah di sini. Seandainya, seandainya ini mampu break ya. Nah, mari kita berpikir seumpama itu terjadi break. Katakanlah US dollar kembali menguat dalam beberapa pekan ke depan. Ya, dalam beberapa pekan ke depan itu menguat. Tapi sekali lagi bahwa kalau teman-teman ikuti dari yang saya jelaskan kemarin, bahwa saya masih memprediksi US dollar akan melemah. Oke. Untuk saat ini kita bahas dulu di GBP USD. Kita asumsikan ini terjadi low yang lebih rendah. Sekarang mari kita lihat pergerakan yang terjadi di time frame H1 yang tadi. Oke, atau H4 ya. Bagaimana teman-teman bisa lihat ketika market mencoba untuk melakukan kenaikan news secara luar biasanya. Oke, ini pada saat awal terjadi news naik ke atas, tapi tidak mampu menyeimbangkan kenaikannya. Artinya terjadi dorongan yang masif dari seller dalam hal ini. Ketidakmampuan candle close di atas dari titik resisten ini menunjukkan hal yang secara kasat mata buat kita resisten ini nggak di break. Oke, resisten ini tidak break karena ada sesuatu di sini adalah imbalance. Imbalance ini yang akhirnya menahan harga. Dan kalau kita tadi gunakan acuan dari time frame daily-nya, maka kita melihat zona inilah yang akhirnya menahan harga. Oke, jadi dari sini kita dapat gambar, harga nggak mampu break karena kena area supply. Mungkin saja, mungkin saja ini kembali turun dan yang jadi kemudian akhirnya terjadi break dari titik major low ini, maka terjadi bearish market. Apakah ketika sampai di sini market akan naik? Bisa saja. Jadi dalam kondisi di sini saya masih cenderung untuk melakukan wait and see terlebih dahulu. Iya, masih cenderung melakukan wait and see terlebih dahulu. Jika nanti memang berhasil break, baru nanti saya akan melakukan take action. Sekali lagi, selama ini tidak mampu break low di sini, atau barangkali ini adalah area swap zone di sini, lalu membuat low, tiba-tiba dia naik lagi ke atas, lalu membuat katakanlah ya terjadi internal change of character. Kalau ini pun yang terjadi, ini masih dalam keadaan bullish market. Jadi yang kita lihat di sini, walaupun memang terjadi candle close di bawah dari major low-nya, tapi kemudian tiba-tiba berbalik naik ke atas. Oke, terjadi pola internal change of character kembali, maka kita bisa asumsikan ini adalah manipulasi harga. Oke, ini manipulasi harga. Bisa kejadian semacam itu. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang menyebabkan terjadi satu pergerakan yang sangat-sangat secara signifikan membuat harga akhirnya turun. Anda lihat, ini pergerakan harganya memang sangat luar biasa naik secara signifikan ya, gitu ya. Ini naik secara signifikan, teman-teman. Ya, ini naik secara signifikan di sini. Ini naik secara signifikan. Tapi kemudian dibanting. Nah, di sini kita perlu tahu apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan kemudian didorong dengan pergerakan yang signifikan semacam ini. Lalu pada saat terjadi approach menuju ke area demand ini, menciptakan sebuah zona baru. Kita tidak bisa memprediksi zona ini akan terbentuk sampai
harga tiba pada area yang kita tandain di sini. Dalam hal ini adalah di dekat-dekat pada area dari extreme zone-nya. Ya, dekat dengan area extreme zone. Kalau teman-teman tarik Fibonacci retracement ini dari low ke high, maka kira-kira harga tertahan di 78,6. Tapi sekali lagi kita tidak tahu bagaimana proses datang menuju ke area ini. Maka ketika kita melihat kejadian semacam ini, kita harus perlu menganalisa ulang, mengkoreksi. Kira-kira apa yang menyebabkan harga tidak mampu membuat high yang signifikan, malah terjadi penurunan yang cukup dalam di sini. Oke, sekarang kita menggunakan pendekatan menggunakan top down analysis untuk melihat ada apa yang ada di atas. Kalau teman-teman menggunakan acuan di sini, kita tidak bisa melihat secara jelas. Oke, nggak bisa melihat secara jelas mengapa harga tertahan secara signifikan pada level tersebut. Ya, sekarang kita coba lihat yuk di time frame menggunakan time frame monthly. Saya naik ke time frame monthly, teman-teman. Di sini, kalau teman-teman lihat secara jelas, oke, kalau kita lihat dari sini pergerakan harganya, market membuat semacam ini ya, naik ke atas, turun, naik ke atas, turun, naik ke atas, turun, naik ke atas, turun, kemudian akhirnya naik lagi, dan akhirnya break. Maka yang menciptakan decision break itu adalah di level ini. Kenapa? Karena ada imbalance yang terjadi di situ. Nah, pada saat market turun, disinilah market pullback. Naik ke atas, kemudian market pullback di sini. Pullback, kemudian akhirnya turun kembali, di sini kena area demand. Gini ya, ini kalau saya jelasin secara story harganya. Turun ke area demand, lalu naik lagi ke atas, di sini kena area supply kembali. Oke, naik supply, kemudian akhirnya turun secara signifikan. Nah, ini terjadi boss di sini. Terjadi breakout structure di situ, teman-teman. Terjadi breakout structure. Kalau kita mulai, saya tandain aja yang di sini ya, khusus yang di sini. Tadi kita sudah bahas yang di atas ini ya. Sekarang kita bahas terjadi breakout structure di sini. Kemudian ini adalah titik dari mana adalah merupakan high yang tertingginya. High tertinggi di sini tertahan dari mana? Look to the left. Market ketahan dari area supply yang ada di bagian sebelah kiri. Jadi di sini kita sebut sebagai breakout structure yang kalau kita gunakan menggunakan acuan time frame monthly, maka ini adalah major high, ini adalah major low. Oke, sekarang kalau kita menggunakan acuan time frame ini, maka kita menggunakan Fibonacci retracement, ada tarik dari high ke low. Ada tarik dari high ke low sini. Maka kita sekarang melihat harga tertahan di 61,8. Oke, di 61,8. Kelihatan jelas ya bagaimana harga mencoba untuk naik, tapi kemudian ada shadow di sini. Ini adalah candle monthly, teman-teman. Dan ini sudah terjadi ya. Candle yang terjadi di Juli ini menunjukkan bahwa ada dorongan yang secara signifikan yang dilakukan oleh seller. Jadi saat market naik ke atas, buyer naik, kemudian didorong push ke bawah dan akhirnya meninggalkan shadow di sini. Yang kita lihat sekarang ini adalah periode 1 bulan dari candle monthly ya. Ini masih berjalan. Oke, ini masih berjalan. Kalau Anda menggunakan acuan dari time frame weekly, maka sekarang kita sudah melihat ini proses yang berjalan. Ada satu contoh di sini. Maka kalau kita gunakan acuan monthly, ini adalah bulan Juli. Maka kira-kira kalau kita gunakan ini adalah periode dari 1 Agustusnya, maka inilah yang terjadi. Jadi kita lihat dari sini ini pada saat awal bulan Juli, ini pertengahan Juli, ini akhir Juli, sampai pertengahan akhir Juli. Jadi kira-kira 1, 2, 3, 4. Kenapa candlenya 4 di weekly? Ya karena kalau kita gunakan ini adalah per 1 candle adalah weekly, maka per 1 bulan itu adalah 4 minggu. Oke, 1 bulan ini 4 minggu. Jadi kira-kira kalau teman-teman tahu konsepnya adalah candle blended, 4 candle di weekly, kemudian kita gabungkan, maka yang terjadi di monthly ini adalah jadi candle semacam ini, teman-teman. Jadi dari sini terjadi dorongan dari buyer pada awal Juli, kemudian 3 minggu berikutnya terjadi dorongan dari seller. Oke, jadi dari sini kita sudah dapat gambaran bahwa seller masih mendominasi dan sangat kuat sekali. Kalau teman-teman gunakan di weekly di sini, Anda gunakan di weekly, maka ini menciptakan area fair value gap baru di situ. Oke, fair value gap di sini market naik ke atas, kemudian naik ke atas mencoba untuk break dari titik resisten yang ada di sini. Naik ke atas tidak mampu break ya, lalu turun kembali.
Maka yang kalau kita gunakan acuan dari time frame yang tadi kita gunakan time frame H4, maka ini menjawab jawaban yang kita lihat tadi malam. Oke. Jadi dari yang kita lihat dari tadi malam itu adalah mencoba untuk melakukan sebuah breakout dari fair value gap dari weekly. Kemudian kita lihat di daily kena area supply dan ini ada dorongan dari seller yang secara signifikan. Buyer, dua candle ini didorong oleh candle yang lain di sini. Oke. Artinya dorongan seller lumayan sangat terasa di sini. Oke. Sekarang kalau Anda gunakan ini sebagai sebuah level harga, ini kita sebut sebagai high. High terdekat berarti terjadi yang kita sebut sebagai liquidity swap. Kita sebut sebagai liquidity swap. Oke, terjadi liquidity swap, kemudian di sini adalah titik low-nya, saya tandai ini sebagai low-nya. Ini saya tandai dari internal structure-nya ya, saya tandai dari internal structure. Ini liquidity swap, kemudian di sini adalah internal low. Jadi ini adalah internal range yang Anda lihat saat ini adalah internal range. Oke, kemudian kita lihat di time frame kecil lagi, ini ada fair value gap kembali di atas itu. Oke. Dan ini adalah compression. Apakah ini akan bisa ditembus? Sangat mungkin sekali karena saya tidak melihat adanya imbalance yang signifikan. Maka kita tidak melihat di sini ada imbalance yang luar biasa kecuali yang di sini. Jadi dari time frame H1 M30 kita melihat bahwa terjadi dorongan yang masif dari seller. Tetapi apakah ini mampu break terhadap titik low yang terdekat di sini? Ini adalah internal range dari high terhadap ini belum break. Jadi kalaupun kita melakukan, anggaplah Anda trader yang scalping gitu ya, yang ambil scalping, maka mungkin Anda akan ambil TP di sini jika Anda melakukan sell di atas ini ya. Tapi buat saya, jika melihat yang keadaan yang seperti ini sih agak kurang enak buat saya karena ini bukan merupakan high probability yang bagus untuk melakukan sell di sini karena tidak break dari internal structure di sini. Oke, tidak break, kecuali kalau nanti terjadi break low kembali, maka itu akan jadi pertimbangan buat saya untuk mencari peluang sell kembali. Semacam itu ya. Liquidity swap itu sebenarnya adalah shadow sebenarnya. Ya, jadi itu shadow. Kalau teman-teman tahu konsepnya breakout structure, itu candlenya close di atas resisten. Kalau shadow, ya, kalau liquidity swap ya shadow gitu. Ya, jadi dari sini kita ngelihat, oke, ini pergerakannya secara keseluruhan masih biris di time frame H1. Anda bisa lihat di time frame M30, yes, ini masih biris. Turun lagi ke time M30. Ini kelihatan sekali ya. Ini bahkan di jalan cita yang ada di Euro USD, sini Euro USD. Oke, jalan cita yang ada di Euro USD. Kita nggak bahas Euro USD ya. Oh, sepertinya mirip ya. Tadi kita nggak bahas GBP USD ya. GBP itu atau Euro? Euro. Oke, kita bahas Euro yang tadi ya. Oke, kita bahas Euro USD. Nah, di sini mencoba untuk melakukan break. Oke, mencoba untuk melakukan break. Di sini bahkan kalau kita gunakan ini acuan zonanya, ini adalah sebuah zona ya, rally base rally. Kemudian turun, ini membuat base lagi gitu ya. Semacam itu ya, teman-teman ya. Ini menciptakan apa? Menciptakan swap zone sebenarnya. Oke. Jadi area ini adalah area penting menurut saya. Jadi dibandingkan tadi teman-teman menggunakan entry levelnya, tadi kita menggunakan acuan tadi H4 ya. Kalau saya menggunakan acuan H4, maka Anda lihat ini sebagai area dari fair value gap ya, di sini ya. Tapi jika saya mau milih area terbaiknya, maka di M30 ini saya akan lebih memilih di level ini. Nah, nanti tinggal gunakan sebuah konfirmasi harga ya di sini untuk cari peluang sell di sini ya. Karena oke, di time frame M15 ini adalah area fresh. Gitu ya. Jadi dengan asumsi tidak mampu break dari resisten ini, maka kita mengikuti apa yang terjadi di sini. Oke, Anda lihat ketidakmampuan harga untuk melakukan breakout dari titik resistennya. Ini menandakan signal bahwa kemungkinan besar masih ada dorongan dari seller gitu ya. Oke, kembali kepada contoh tadi dari time frame besarnya ya.
Nah, kalau tadi kita lihat bahwa harga tertahan dari Fibonacci retracement-nya, khususnya di 61,8. Artinya, jika kita menggunakan ini sebagai area dari premium, dan ini adalah area diskonnya, harga sudah berada pada area dari premiumnya. Maka, ini kita sudah mulai berhati-hati ya guys ya. Sudah mulai berhati-hati bahwa, oke, ini sudah berada di area premiumnya. Oke, sekarang di monthly kita sudah tahu ini adalah berada di area premiumnya. Tapi zona base-nya nggak kelihatan di situ. Oke, zona base-nya nggak kelihatan. Nggak clear buat kita untuk melihat apa yang menyebabkan harga tertahan di situ. Oke, sekarang saya naikin ke time frame paling besar ya. Agar teman-teman bisa tahu clue-nya. Oke, di time frame di MetaTrader mungkin nggak ketemu ya teman-teman. Di MetaTrader nggak ketemu. Anda nggak akan menemukan candle 12M. Jadi kalau di MetaTrader ya satu time frame terbesarnya adalah monthly. Tapi kalau Anda menggunakan TradingView, saya menggunakan broker FXCM itu lebih enak. Mungkin kalau di broker lain nggak kelihatan history yang terjadi tahun 1971, nggak kelihatan. Tapi kalau kita menggunakan yang FXCM, saya selalu menggunakan FXCM untuk melihat karena memang bagus menurut saya secara history. Sekarang teman-teman bisa lihat di sini, ini ada imbalance. Kita lihat ya pergerakannya, imbalance. Naik ke atas, market naik ke atas, tidak mampu break. Oke, tidak mau break, turun lagi kembali. Di area ini, teman-teman, kita melihat ini adalah candle patahan. Oke, di sini kelihatan banget ya, candle patahan nahan di situ. Jadi, zona ini di 12M itu kelihatan sebagai area candle patahan. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi di 6M-nya, sama ya, di candle patahan. Jadi, memang ini bagus sekali ya. Jadi tahanan dari seller yang sangat signifikan. Kita tidak melihat ada candle yang signifikan di sini. Mungkin kalau Anda menggunakan acuan dari weekly, nggak kelihatan teman-teman. Mana yang signifikannya? Nggak kelihatan. Di sini nggak kelihatan. Trust me, teman-teman nggak akan kelihatan di time frame monthly, di time frame weekly maksud saya, nggak kelihatan bahwa ini adalah signifikan imbalance. Sampai teman-teman pindah ke time frame yang lebih besar. Maka kita melihat ini adalah strong imbalance. Strong imbalance ini, candle besar ini, sama besarnya dengan candle yang di sini. Sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sangat besar sekali. Ini dengan kasat mata aja besar banget teman-teman. Ini besar banget. Oke. Ini besar banget. Maka kalau kita perhatikan lagi, apakah ada imbalance yang di break? Ini ada imbalance yang di break. Maka kita bisa melihat ini adalah imbalance yang di break. So, ini kita sebut sebagai, kalau kita lihat dari acuan time frame 6M, ini adalah boss. Oke, ini adalah boss. Breakout dari mana? Dari imbalance. Imbalance satu ini dimakan oleh 3 candle di sini. Oke, ini sangat-sangat strong sekali. Maka melihat semacam ini, saya jadi tertarik untuk melihat bahwa ini adalah wilayah seller yang sangat-sangat kuat sekali. Tapi apakah harga ketika sampai sini harga akan dibanting? Ntar dulu. Oke, kita belum memastikan semacam itu sampai kita nanti turun ke time frame yang lebih kecil untuk melihat gerakan gelombang harganya. Kalau nanti di time frame kecilnya, katakanlah di H1, H4 itu membuat lower high, lower low, lower high, low kembali secara terus-menerus, maka itu jadi valid buat kita bahwa pergerakan yang terjadi time frame kecil tadi itu sudah seirama dengan pergerakan yang terjadi di time frame besar di situ. Ya. Maka kira-kira yang kita lihat di acuan menggunakan time frame monthly, time frame 6M, ini sangat besar sekali. Kalau kita menggunakan dari monthly, maka kita mendapatkan level yang sama, teman-teman. Ini menjadi wilayah dari strong seller. Dan ini menjawab pertanyaan tadi, mengapa harga tidak mampu melakukan breakout secara luar biasa naik, tidak naik secara signifikan. Tetapi ada satu zona lain di dalam ini yang mampu menahan harga. Kalau teman-teman kita adjust lagi di acuan time frame monthly-nya, saya adjust lagi di time frame monthly, maka kita bisa ketemu ini sebagai zona yang lain yang nahan harga di situ. Ini adalah DP. Di bagian bawah sini, ini kena dari zona ya. Oke, ini adalah DP yang tertahan dari RS mount-nya. Oke, ini flag limit ya. Kalau teman-teman tahu konsep flag limit, maka ini secara histori kena di flag limit.
Flag limit nahan, di sini harga mencoba untuk naik kembali, kemudian menciptakan zona baru, menciptakan reaction zone di situ ya. Ini menciptakan reaction zone yang kita lihat sekarang ini mencoba untuk naik sekali, gagal, turun, naik ke atas, gagal lagi, naik ke atas, mencoba untuk naik, gagal lagi. Percobaan 1, 2, 3, dan akhirnya 4 di situ ya. Dan akhirnya 4 di sini. 4 secara signifikan. Oke. Jadi dengan ngelihat kayak gini kita tahu bahwa oke, berarti ini akan jadi level yang sangat-sangat signifikan di level ini. Oke. Ini jadi level yang signifikan yang harus kita harus kita pantau gitu loh. Ini harus kita pantau, benar-benar harus kita pantau. Karena udah ketahan di atas. Oke, ketahan di atas ini. Tapi sekali lagi di acuan menggunakan daily bias, kalau kita menggunakan di EMA-nya, ini semua berada di atas EMA. Oke ya, ini berada di atas EMA. Masih ngelihat kita masih bullish di daily. Tetapi satu hal yang kita perlu lakukan adalah kita juga perlu melihat jika skenario ini gagal. Oke, sekali lagi jika skenario ini gagal dan mampu break dari low di sini, bahkan mampu menembus low yang lebih rendah di sini, ini sudah trennya sudah berubah. Dan kalau itu sudah terjadi, dan kalau itu sudah berhasil break dari level ini, kita nanti akan melihat terjadi crossing di sini. Crossing, kayak gini ya, crossing. 3 crossing di sini. Lalu tiba-tiba terjadi break yang signifikan. Ya sudah, kalau semacam ini, kita bisa expect ini akan jadi momentum, impulse, ini korektif, dan kita bisa expect ini terjadi impulse kembali. Ya, jadi dari kejadian yang kita lihat di khususnya di Euro USD itu menunjukkan sebuah kejadian yang benar-benar bisa saja terjadi, teman-teman. Tapi sekali lagi bahwa kita perlu menggunakan sebuah konfirmasi di time frame yang lebih kecil, khususnya di internal structure. Internal structure itu terjadi di mana? Anda bisa gunakan di time frame H1 M30. Semakin kecil time frame-nya, maka kita akan melihat gelombang-gelombang yang semakin banyak gitu ya, dan semakin sulit tentunya. Ya, kalau saya secara pribadi saya biasanya akan menggunakan acuan daily atau H4 untuk mapping sih biasanya. Ya, seperti itu. Untuk Euro saya pikir cukup jelas ya, teman-teman ya, cukup clear ya. Nah, ini pertanyaan dari Om Aat ya. Oke, kita sebelum saya bahas gold, saya bahas dulu US dollar ya. Kita bahas US dollar. Oke. Mari kita bahas US dollar. Kalau teman-teman ngikutin yang kemarin saya jelasin ya, mungkin masih ingat ya, bahwa kalau kita bahas yang kemarin itu, saya menjelaskan bahwa area ini adalah area magnet harga yang bisa menahan harga di situ. Oke. Ini bisa menahan harga. Dan sebelum kejadian penurunan di sini, saya udah jelasin ya. Saya udah jelasin. Teman-teman silakan ulang materi yang saya jelasin kemarin. Bahwa area ini akan jadi target saya. Oke. Area ini akan jadi target saya. Sekarang kita lihat apakah ketika market turun di sini mampu melakukan breakout terhadap low di sini? Ternyata nggak mampu, teman-teman. Ini nggak mampu break dari area demand-nya ini, malah terjadi pantulan harga naik kembali. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau kita lihat dari sini maka ada dorongan dari buyer. Ada dorongan dari buyer. Jadi kita tidak bisa memastikan kembali saat ini adalah apakah ini zona bisa menahan harga? Belum bisa kita pastikan sampai area ini di break. Sampai itu di break. Sampai ini di break, low ini di break, maka baru kita bisa pastikan. Sekarang coba kita tarik ke sini, tarik, look to the left. Yes, kita akan ketemu bahwa ini adalah left shoulder-nya dia ya. Ini left shoulder dia, market situ, left shoulder. Harga ketahan. Ini kalau kita menggunakan EMA juga masih berada di EMA semua ya. EMA semua nih. Itu dia. Sekarang bahkan kalau kita menggunakan EMA di sini, ini harga masih bearish market, tapi kemudian sekarang sudah mulai kelihatan. Saya belum menjelaskan ini di mana kira-kira entry-nya karena memang belum terkonfirmasi. Jadi ngelihat kalau tadi euro intraday scalping-nya saya masih melihat itu bearish, Om. Kalau euro ya. Kalau euro saya melihat secara short term ya, dalam acuan menggunakan M30 itu bearish. Secara jangka pendek ya. Secara jangka pendek dengan asumsi
terjadi liquidity swap. Ya, terjadi liquidity swap. Apakah ada rekamannya? Ya nanti tinggal dilihat aja ya, tinggal lihat di YouTube ya, karena memang ini saya rekam langsung di YouTube, teman-teman bisa ulang materinya ya, ini live. Pastinya ada rekamannya sih, harusnya ada rekamannya. Oke, jangan lupa ya, subscribe langsung ya, teman-teman biar bisa dapat notifikasi ya. Tolong bagikan link yang atau YouTube channel yang saya bagikan, ini gratis teman-teman, tidak ada biaya sama sekali, gratis. Teman-teman bisa dapetin semua materinya di sini. Ya, ini secara live analisanya ya. Jika nanti ada peluang yang bagus, kita bisa live trade bareng. Iya. Kenapa dilihat dari daily, datang dari demand daily. Kita coba lihat daily. Demand daily. Demand daily itu yang mana ya, Om? Oke, ini ya. Ini bukan? Ini ya? Ini ya? Situ? Area ini, Om Aad? Iya, sepertinya iya. Iya, sepertinya iya di situ. Nahan. Jadi harga kena di area supply di atas. Kemudian nahan di situ ya. Makanya sekarang kita lihat harga nahan. Ya, sini area demand. Ya, area demand. Benar area demand di situ. Yang kalau kita tarik ini sebenarnya ya kira-kira dekat-dekat level tersebut lah. Level ini ya. Oke, di sini ini jadi tanda-tanda nih. Oke, sekarang seandainya kita belum bisa memastikan ini bullish atau bearish ya. Sekali lagi belum bisa memastikan karena memang harga masih belum membuat keputusan lanjut naik atau turun. Tapi jika nanti terjadi break yang signifikan, ini akan jadi pertanda yang bagus bahwa terjadi reversal. Jika nanti terjadi break semacam ini, hati-hati. Hati-hati. Euro akan melemah. Jadi dari skenario yang tadi kita sudah mapping menggunakan acuan dari candle 6M-nya, itu ketahan dari imbalance yang signifikan, maka ketika itu break, maka itu akan turun secara signifikan. Betul, itu adalah kena range pass, betul, kena range pass. Tepat sekali kena range pass di situ, tepat. Ini kena range pass. Makanya kenapa saya bilang bahwa di sini kita belum mendapatkan decision-nya. Yang pasti belum dapetin decision di situ. Karena memang harga kena dari range pass-nya dia di situ. Ya mungkin teman-teman sini yang bingung dengan istilah PAS itu apa. PAS itu price action zone. Ya saya ada jelasin tuh di kelas S&D Masterclass ya. Mungkin teman-teman di sini yang udah ikut kelas S&D Masterclass bisa ulang materinya ya. Itu ada tentang range pass. Range pass biasanya base to base ya. Gitu. Sebentar ya, sabar ya. Nanti kita bahas tentang gold ya. Sabar dulu ya. Saya bahas dulu tentang US dollar karena ini nanti ngefek ke gold juga. Nanti akan ngefek ke gold juga, teman-teman. Akan ngefek ke gold juga. Nggak ada nanti aman. Kita akan bahas nanti setelah ini kita bahas tentang gold. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ini kita menggunakan acuan dari time frame daily-nya. Bagaimana sekarang ini harga mencoba untuk melakukan breakout dari EMA 90, tapi juga kan ini belum valid break karena bisa saja membuat low kembali gitu ya. Karena sifat dari EMA ini kan lagging. Oke, jadi jangan terlalu fokus ke indikator EMA ini. Ini cuma alat bantu doang buat saya untuk melihat trennya, memudahkan saya untuk melihat trennya. Fokus saja pada area supply demand-nya. Tapi sekali lagi untuk bisa membantu saya untuk melihat bullish market atau bearish market terjadi. Itu doang. Tujuannya cuma melihat saya saat ini apakah ngikutin trennya atau enggak gitu aja. Tujuannya seperti itu. Bukan merupakan sebuah signal untuk buy atau sell-nya di situ. Oke, sekarang mari kita coba lihat ya. Kenapa harga di sini nih, kenapa harga nyampe di bawah sini? Ini naiknya signifikan sekali ya, teman-teman. Teman bisa lihat di sini. Terjadi turun, lalu tiba-tiba naik secara signifikan. Ini adalah impulse move, correction, impulse move. Ini adalah A, B ke C, C ke D. Maka kita lihat sekarang ini kena di area demand. Jadi dari sini kita lihat ini impulsnya nggak main-main nih. Ini momentumnya sangat kuat sekali. Nah, bagaimana cara kita melihat kenapa harga tertahan di area A ini menciptakan imbalance yang signifikan? Pasti ada sesuatu yang nahan harga di time frame yang lebih kecil. Coba kita lihat ya menggunakan acuan time frame terbesar nih. Sekali lagi saya pakai time frame besar. Oke, saya pakai time frame besar.
Teman-teman tidak mesti ngikuti apa style yang saya gunakan ya. Boleh menggunakan mappingnya menggunakan daily, nggak ada masalah buat teman-teman. Tapi kalau buat saya secara pribadi, dengan saya menggunakan time frame terbesar, saya bisa benar-benar tahu terjadinya impulse move di bawah ini itu penyebabnya apa gitu. Saya menjadi tahu. Tapi kalau menggunakan acuan daily, fine, nggak ada masalah. Tapi dengan cara seperti ini saya jadi tahu. Nah sekarang kembali kepada contoh di sini. Oke, kalau Anda lihat dari zona di sini, ini market membuat low, membuat high, membuat lower low, membuat lower high, membuat lower low, membuat lower high. Oke, harga tertahan di sini teman-teman. Jadi kita percaya bahwa ini adalah area yang secara signifikan terjadi. Oke, jadi kalau saya tandain di sini, ini kalau saya tandain, ini adalah titik high-nya. Area imbalance yang signifikan. Apakah market sudah berhasil retest jika saya menggunakan zona ini? Ini belum di retest. Oke, ini belum di retest sama sekali di sini. Jika saya menggunakan acuan dari time frame terbesarnya. Oke, di sini ketika market naik, saat market approach menuju ke level tersebut, bagaimana harga mencoba untuk melakukan breakout dan secara signifikan ini nahan di situ. Naik ke atas, secara signifikan, saya turunkan ke time frame yang lebih kecil. Ini ada imbalance yang luar biasa signifikan di situ, signifikan sekali. Shadow ini berarti terjadi dorongan yang masif dari seller. Oke, terjadi dorongan masif yang dari seller. Kalau Anda gunakan ini sebagai sebuah levelnya, yes, ini adalah kena area support become resistannya. Ya, di situ ya. Support become resistant dan inilah yang akhirnya menahan harga kembali. Nah, teman-teman, kita lihat ini ada strong imbalance yang terjadi. Strong imbalance melakukan breakout terhadap imbalance seller. Ini zona seller yang di break oleh momentum yang cukup kuat di sini. Jika kita lihat seperti ini, maka ini menandakan bahwa buyer sangat-sangat dominan sekali. Kalau Anda lihat candle besar ini, maka kira-kira candlenya hampir sama besarnya dengan di sini, dengan yang ini, dengan yang ini. Coba kira-kira kalau Anda lihat kayak gini, ini seperti pola mirroring dari Euro USD. Betul bukan? Tadi kan kita bahas ya, Euro USD, dan ini seperti mirroring. Ya. Saya yakin dan percaya, sampai saat ini saya masih mempercayai bahwa ada korelasi yang sangat-sangat positif. Korelasi yang negatif antara US dollar, khususnya adalah DXY, dengan Euro USD. Itu seperti mirroring sebenarnya. Oke. Anda lihat di sini, Anda lihat ini harga berada di atas EMA ya. Saya turunkan ke time frame 3M-nya. Oke, di sini di atas EMA semua, gitu ya. Kita bisa lihat lagi di sini. Ini adalah strong imbalance yang terjadi. Ini imbalance. Maka ini adalah fair value gap yang saya bisa tandain. Oke, ini fair value gap. Saya tandain di situ. Ini market nge-break dari level tersebut. Dari level ini kita break. Anda kalau gunakan ini sebagai sebuah boss, yes, ini adalah breakout structure. Breakout structure di situ. Sebelum terjadi breakout structure, market tahan. Maka ini adalah area supply yang nahan. Oke, saya turunkan ke time frame ke monthly. Maka kita bisa melihat, teman-teman, ini masih dalam wilayah dari imbalance. Kalau Anda gunakan lagi ini sebagai area imbalance, maka saya gunakan ini sebagai area imbalance. Maka kita akan ketemu wilayah fair value gap di situ. Oke, fair value gap. Bagaimana market mencoba untuk turun berkali-kali nggak kuat. Kalau kita gunakan ini sebagai candle monthly, berarti kita kira-kira kita melihat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. 8 bulan. Jadi ini memakan waktu lebih kurang sekitar 8 bulan. Oke, kalau kita gunakan di ini adalah candle 8 bulan. Kalau nanti terjadi 12 bulan, berarti butuh waktu sekitar 5 candle lagi untuk menggenapkan menjadi satu tahun, maka nantinya akan candle close-nya di 12M. Nah, di sini ini belum candle close di 12M. Kalau tiba-tiba terjadi rejection atau malah bahkan candlenya berhasil naik ke atas dan terjadi warna biru, katakanlah begitu ya. Nah, itu berarti tandanya adalah buyer dominan lagi. Oke, sekarang kita lihat di sini menggunakan monthly. Yes, ini harga sekarang ini adalah kena di, kalau kita marking lagi di sini dari area imbalance-nya, kita ketemu ini adalah area dari imbalance-nya. Situ.
inilah yang menyebabkan sebenarnya, teman-teman, sebenarnya harga ketahan di situ. Jadi, dengan melihat semacam ini, maka kita punya skenario lain di sini bahwa kira-kira seandainya, tadi yang kita lihat ini seandainya ini adalah zona ini di break dan kira-kira semacam ini di break naik ke atas secara signifikan, maka ini sudah terjadi perubahan tren. Ini sudah jadi perubahan tren. Dan bersiap ini efek ke semuanya, termasuk GBP USD, termasuk gold. Termasuk gold. Ini akan terjadi kenaikan yang signifikan dan efeknya akan membuat penurunan terhadap gold dan Euro USD, juga GBP USD dan juga pair-pair yang lain. Efeknya ke semua. Nanti seperti bola salju sebenarnya. Kira-kira kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari sini di daily bias ini masih bearish, tapi dengan acuan time frame besar bisa saja itu bullish. Ya, kita menggunakan Fibonacci retracement. Saya pakai Fibonacci retracement dari low ke high. Harga berada di 61,8. Ini wilayah dari discount price. Ya, ini adalah breakout structure situ. Ya, breakout structure. Kalau kita lihat dari sini, apakah kita bisa ketemu pattern? Saya tandai ini sebagai sebuah pattern. Ini sebuah pattern ya, biar supaya nggak maksa banget ya. Biar supaya nggak maksa ya. Saya hubungkan aja high, lower high ketemu lower high-nya di sini. Lower high ketemu lower high, lalu harga ketahan sekarang di area demand-nya. Di area ini tahan. Ya, maka ini adalah proyeksi harga kira-kira di level tersebut. Maka tadi yang saya bilang, jika ini berhasil break, terjadi candle close di atas, itu menandakan bearish market. Tapi jika tidak mampu break, maka market akan ranging di sini. Kita tidak bisa memastikan ini akan naik sampai benar-benar break dari area supply-nya. Jadi ini akan jadi penentu untuk kelanjutan apakah US dollar pekan depan akan menguat atau melemah. Selama ini tidak mampu di break, harga akan kembali turun. Harga akan kembali turun. Mungkin ini adalah area demand berikutnya yang akan dikejar. Ini demand berikutnya. Dan kalau di break lagi, demand berikutnya. Jadi kalau kita tandain di acuan time frame daily-nya tadi, saya menggunakan time frame daily. Saya tandai dulu ya. Maka ini adalah wilayah dari range harganya. 1. Ini adalah area 2-nya. Dan ini adalah area 3. Saya turunkan ke time frame H4-nya. Ya, kita ketemu beberapa zona di situ. Ini adalah area dari yang terdekat ya, area supply, area demand. Break dari resisten di situ, kena dari DP. Ini menciptakan sebuah manipulasi market. Ini membuat manipulasi, membuat low, membuat high, membuat lower low, membuat high high. Ini menciptakan sebuah area demand baru. Yang bawah ini menciptakan kenaikan. Di sini market menjadi pijakan harga untuk membuat naik kembali di situ, dan kita lihat harga masih naik. Kalau kita lihat dari sini, market ketahan dari resisten support become resisten, betul. Kemudian ini adalah area supply yang lain. Di sini kemungkinan besar harga akan ngejar ke situ. Di sini juga akan jadi tahanan dari seller. Kita sekarang sudah menemukan beberapa zona seller, zona buyer. Kita turunkan ke H1. Ya masih sama ya. Jadi kalau kita lihat di H1 ya kira-kira semacam ini. Jadi dengan pendekatan tadi, teman-teman, apakah dengan pendekatan yang saya gunakan dari time frame 12M itu lantas kita mau menjadi seorang swing? Enggak, tujuannya enggak sama sekali ke searah sana. Karena sebenarnya tujuan utamanya saya ingin tahu jalan cerita harga. Itu doang sebenarnya. Keputusan untuk melakukan entry tetap menggunakan acuan time frame terkecil. Lihat gelombang market structure time frame H1 di H1 ke bawah gitu ya. Karena saya yakin dan percaya teman-teman di sini bukan seorang trader yang swing, Anda adalah seorang trader yang intraday dan scalping. Termasuk saya secara pribadi menggunakan strategi intraday, maka saya biasa menggunakan entry time frame kecil. Tapi pendekatan yang saya lakukan tetap menggunakan analisa top down analysis. Jadi saya mau tahu pergerakan harganya akan kemana. Sehingga saya bisa membuat skenario tidak statis melihat pergerakan harganya. Kalau teman-teman lihat yang kemarin persis tanggal 10 saya jelasin bahwa euro menguat, US dollar melemah gitu ya.
Tapi begitu tadi malam ada news yang secara signifikan membuat terjadi perubahan arah dan itu sangat bisa terjadi. Maka kita perlu bertindak secara dinamis, nggak statis, karena kalau kita punya mindset statis, kita akan memaksakan posisi entry kita yang harusnya salah, tapi kita paksain, itu kan jadi masalah gitu ya. Maka daripada kita berasumsi yang tidak-tidak, lebih baik kita berpikir secara objektif aja. Oke, ini adalah contoh dari US dollar ya. Kita bahas untuk yang apa lagi nih? Gold ya? Oke, kita bahas untuk gold ya. Oke, kita bahas untuk yang gold. Teman-teman, kita lihat gold di sini. Oke, kita pakai di sini ya. Saya pakai 12. Oke, saya pakai candle, pakai ini juga nggak apa-apa, pakai EMA juga nggak ada masalah gitu ya. Oke, sekarang kita coba pakai time frame terbesar. Wah, ini masih bullish ya. Di time frame 12M ini masih bullish. Oke, kita lihat di sini. Ini candlenya menunjukkan terjadi imbalance yang sangat signifikan, lalu menciptakan area menciptakan area fair value gap di situ. Fair value gap lalu melakukan breakout terhadap bearish yang di sini ya. Ini bearish engulfing di break. Maka harga akhirnya nahan di level tersebut ya. Ini nahan ya. Saya tandain dulu ya. Ini nahan situ. Oke. Lalu mencoba untuk naik ke atas. Anda lihat ini adalah titik high tertingginya. Oke, high tertinggi. High tertinggi di sini. High tertinggi mencoba untuk turun, kemudian membuat liquidity di sini, membuat liquidity swap naik ke atas. Lalu mencoba untuk break, gagal. Jadi kalau kita lihat ini adalah titik resisten high tertingginya, all time high, naik ke atas juga nggak mampu tembus. Ini retest di situ. Percobaan 2 kali, naik ke atas lagi 3 kali di situ. Jadi mencoba untuk break 3 kali nggak tembus-tembus. Jadi artinya apa di sini? Artinya terjadi dorongan dari seller yang luar biasa. Ya, terjadi dorongan dari seller yang luar biasa di situ. Oke, sekarang kita turunkan ke time frame 6M. Saya pelan-pelan untuk melihatnya ya. Semoga ini kita lihat lebih clear ya. Di sini tidak mampu break. Anda lihat di sini menciptakan taken out low. Oke, tekan out low di sini menciptakan level penting. Guys, ini menciptakan level penting. Jadi, kita bisa melihat bahwa ini menciptakan tekan out-nya. Tapi apakah market sudah terjadi breakout structure? Ini belum terjadi breakout structure. Oke, ini berpotensi valid jadi swing low seandainya beberapa bulan ke depan ini candle close di atas. Kalau candlenya close di atas, maka saya bisa pastikan ini bullish market berlanjut. Tetapi teman-teman, di sini kita melihat candlenya belum berhasil break terhadap area resisten. Artinya masih belum bullish, belum menunjukkan tanda-tanda ini akan lanjut naik. Apakah market bisa ngejar ke level ini? Bisa aja ya, bisa terjadi demikian. Atau bahkan barangkali tembus di area ini sampai ngejar ke sini. Itu bisa dilakukan. Tapi jika memang nanti berhasil break dari titik low ini, maka ini akan jadi sangat penting sekali buat kita. Ini kalau kita lihat di time frame terbesar ya. Saya belum masuk untuk analisa untuk intraday strateginya ini mau buy atau sell. Belum masuk di situ. Oke, masih belum masuk. Saya mau tahu jalan cerita dulu. Dari sini oke, kita lihat ini kena areanya. Saya turun lagi time frame lebih kecil. Oke, di sini kita udah ngeliat ya, harga sudah zonanya, sudah naik ke atas, turun, retest. Ini berarti terbang dari sini ya, terbang ke atas. Nah, ini adalah area penting ya. Jadi, dari sini kita ngeliat, oke, ini area penting. Ya, zona ini sudah diambil. Kita turunkan ke time frame weekly. Pelan-pelan, saya turunkan time frame weekly, teman-teman. Sini. Oke, kalau kita lihat dari sini, market membuat high high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Higher low, higher high, lower low. Oke, di sini berarti terjadi trap, manipulasi dan naik ke atas. Maka area yang menurut saya penting adalah di level ini. Oke, ini kita bisa tandain menjadi sebuah zona
ini adalah zona dari bullish order block. Saya tandain di situ ya, bullish order block. Oke, sekarang kita lihat di sini. Anda lihat dari level ini. Nih, harga mencoba untuk naik ke atas. Naik ke atas, ini menciptakan imbalance. Imbalance di situ. Harga nahan, di sini nahan. Saya tandain ini sebagai areanya. Nahan di situ. Lalu, oke, Anda lihat di sini. Ini titik imbalance. Imbalance signifikan. Imbalance signifikan, harga nahan. Ketidakmampuan harga untuk melakukan breakout dari zona ini, oke, ini akan sudah menunjukkan bahwa oke, ini sudah terjadi pelemahan buyer. Beberapa minggu lalu saya memprediksi area ini akan jadi level penting. Oke, tetapi sepertinya ditembus market karena terjadi pergerakan yang signifikan. Oke, ini adalah key level. Key level yang ditembus oleh harga. Oke. Key level ditembus oleh harga, oleh imbalance yang lain. Oke, kalau anda di sini maka ini menjadi sebuah zona dan inverse head and shoulder-nya gagal. Oke. Kalau Anda ikuti yang apa yang saya jelasin di grup itu inverse-nya gagal ya, inverse head and shoulder gagal. Malah terjadi penurunan kembali. Nah, kalau kita lihat dari level ini, maka ini akan bertindak sebagai swing low. Saya tandai sebagai swing low, teman-teman. Ini swing low. Swing low di bawah. Ini swing low. Sedangkan yang di atas ini adalah swing high. Jadi jika kita lihat dari sini, market tidak mampu break dari external range-nya. External range mampu menahan harga kembali. Yang di sini key level ya. Key level juga ditembus. Ya. Bahkan key level juga ditembus. Kita turunkan ke weekly. ke H4. Di sini kelihatan sekali. Oke, kita lihat ya jalan cita harga ya. Ini dari jalan cita harga di sini mencoba untuk naik ke atas, gagal, lalu turun, kena di area supply di sini, gagal lagi tembus, membuat lower high. Di sini adalah lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke, kita tandain di sini lower high. Oke, di sini ini menciptakan compression di situ. Lalu Anda lihat di sini menciptakan zona lain. Nih. Kalau teman ikuti apa yang saya jelasin kemarin, kalau kita teman bisa ikuti apa yang saya jelasin kemarin bahwa jika kita mau melakukan posisi buy, jika Anda mau melakukan posisi buy, maka tunggu sampai terjadi breakout semacam ini. Oke, tunggu breakout dulu untuk expect naik. Tetapi tadi malam itu tidak terjadi, teman-teman. Berarti ada dorongan yang secara signifikan yang dilakukan oleh seller. Change of currency tidak berubah sama sekali, malah terjadi bearish market. Oke, jadi dari sini kita melihat secara jangka pendek, gold masih melemah, ya, gold masih melemah di sini. Area ini area fresh zone yang nahan harga. Jadi tidak terjadi change of character seperti yang kita expect kemarin ya. Ini membuat low, membuat high, membuat lower low, ekspektasi harusnya membuat high high gitu ya, tapi tidak terjadi, malah direspon oleh market, tertahan pada area supply-nya. Ya, ini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Harga berada di bawah dari 3 EMA-nya, maka ini menunjukkan di gold masih dalam keadaan bearish market. Ya. Masih dalam keadaan dari bearish market. Tapi juga kita ngelihat di sini, apakah menjadi level penting lagi sekarang? Enggak. Ini udah terjadi yang kita sebut sebagai compression. Ini udah habis. Oke, ini udah nggak ada seller di sini karena benteng terakhir dari seller itu yang ini. Nih, ini benteng seller itu yang ini. Ya, ini udah diambil. Jadi ini udah habis semua. Zona ini udah habis. Ya, zona ini udah habis. Jadi hati-hati. Jika ada news yang secara signifikan ini membuat terjadi kenaikan yang signifikan, ini akan jebol sih. Ya, ini akan jebol sih. Karena ini udah CP habis di sini. Ini CP habis. Kalau Anda gunakan ini sebagai tarikan dari high-nya, saya bisa hubungkan ini adalah lower high, lower-nya saya tarik, hubungkan gitu ya. Saya hubungkan. Ini juga saya hubungkan di situ. Ya, seperti membuat
channel line ya, seperti membuat channel line. Yes, ini masih dalam validasi. Tapi satu hal adalah market membuat compression. Ini adalah zona atau awal dari compressionnya. Ya, kalau memang nanti market naik, maybe ada news yang secara signifikan, ini akan jadi target. Sampai sini kita nggak tahu. Ya, sampai kita nggak tahu apakah nanti akan membuat seperti apa. Oke, karena di sini adalah area pentingnya. Ini adalah DP. Nah, di situ ya. Maka ini juga kita sebut sebagai awal compression. Awal compression di situ. Oke, saya tandain warna merah ya. Ini saya nggak usah tandain ini deh. Ya, jadi kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Udah kebayang ya kira-kira kemana si gold untuk peluang sell buy ini udah nggak ideal. Saya mending wait and see untuk gold ya. Saya nggak melihat ini belum ada tanda-tanda buyer masuk sama sekali di sini. Tapi justru terjadi penurunan yang signifikan kemarin tadi malam ya, jam pagi CPI news, harga turun kembali dari situ. Break support di situ, berhasil break support, ini juga berhasil break dari area support. Ya. Jadi dari sini kita ngelihat seller masih dominan. Di sini sudah habis, udah nggak ada sama sekali buyer karena sudah ditembus semua, maka area ini akan jadi bertindak sebagai major low-nya. Oke. Major low yang harus yang bisa saja ditembus ya. Yang bisa saja ditembus karena memang pergerakannya sangat-sangat biris banget sih di sini. Tapi sekali lagi tergantung pergerakan dari US dollar ya akan seperti apa. Kalau US dollar beberapa pekan ke depan menjadi pergerakan yang bullish market, maka itu akan jadi trigger gold untuk turun lebih dalam. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ini turun, kira-kira akan sampai sejauh mana? Gitu ya, kita bicara skenario sekarang, harga tidak mampu break dari external range, market bearish karena belum terjadi kenaikan dari buyer, karena sekarang ini membuat low yang lebih rendah. Targetnya adalah membuat apakah market akan break minggu depan? Kita akan lihat nanti low-nya. Apakah dia mampu break dari low-nya? Jika nanti atau minggu depan itu terjadi break, oke, maka area yang mungkin akan dikejar oleh market adalah pada area ini. Saya tandain ya teman-teman ya. Ini akan saya tandain dulu sebagai sini. Saya kasih labelnya dulu ya. Oke, sini. 1860 itu akan jadi level penting. Menurut saya akan jadi level penting banget teman-teman. Lihat nanti di sini bagaimana nanti reaksi harganya. Tapi ini akan jadi wilayah dari strong. Strong buyer ada di sini. Ya, strong buyer ada di sini. Karena di masa lalu terjadi breakout structure di situ. Breakout structure ini. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau Anda gunakan ini sebagai titik low-nya. Titik low di sini. Ini titik low. Maka ini adalah equal low. Ya, ini adalah equal low. Equal low di situ. Maka kita lihat nanti beberapa minggu ke depan, jika itu terjadi break, maka area ini akan jadi magnet harga. Ya, Anda bisa gunakan ini sebagai sebuah level penting. Kalau Anda gunakan Fibonacci retrace yang tarik dari low ke high, maka kira-kira kita akan ketemu ini sebagai sebuah level di 78,6. Yes, area ini akan jadi level penting buat saya secara pribadi untuk melihat gold kemungkinan besar akan jadi pijakan harga untuk nge-buy di sini. Ya, jika ini kita nggak tahu akan secara pasti akan seperti apa nantinya, kedatangan harga juga menjadi penting sekali. Jika nanti terjadi momentum yang sangat kuat sekali, anggaplah terjadi momentum momentum seller yang cukup kuat ini. Anggaplah ini adalah seller ya. Anggap ini adalah seller. Contoh ini adalah seller. Oke. Tiba-tiba ada seller yang semacam ini candle berhasil close di sini, maka ini akan jadi range harga. Kena range pas-nya ya. Itu akan jadi range pas-nya dia. Tapi jika itu nanti membuat CP, nah ini akan jadi positif banget nih. Kenapa? Karena ini udah habis nih ya. Ini udah habis di sini. Ini udah habis di situ. Oke. Waspada ini akan terbang. Jika ada internal change of character. Jika ini tidak terbentuk sebuah reaksi harga di sini, maka Anda tunggu di 1856. 1856 saya percaya bahwa level ini akan jadi level penting. Oke, alternatif lain, di sini sudah tidak ada zona buyer karena di sini sudah terjadi compression, ini
merupakan sebuah reaksi harganya. Ini adalah last decision point di situ. Oke. Area ini saya pikir sudah tidak ada di sini, maka ini adalah manipulasi market di sini. Ini sudah habis. Kalau ini tembus, masih tembus kembali gitu ya, tembus kembali, maka kita melihat area yang akan dikejar oleh market adalah di level ini. Dalam hal ini adalah area dari level pentingnya. Maka ini akan bertindak menjadi strong buyer. Ya, ini akan jadi strong buyer. Kenapa saya bilang strong buyer? Karena ini adalah titik tertinggi dan titik terendah. Ini titik terendah, ini titik tertinggi harga. Oke, maka ini adalah wilayah dari range, external range. Semacam itu. Oke, cukup jelas ya. Tadi yang nanya gold sudah ada gambaran ya, teman-teman ya. Semoga cuplikan atau materi pagi ini bisa membantu teman-teman untuk melihat nanti pergerakan harganya seperti apa. Euro, kemudian US dollar, kemudian gold, ini akan saling berefek langsung ke mata uang yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Thank you semua. Ya, jangan lupa like, komen, atau subscribe ya, biar teman-teman dapat update materi dari saya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Oke, sebelum saya tutup ya, teman-teman ya, sebelum saya tutup, teman-teman bisa buka, saya bisa dapetin free ebook ya, teman bisa dapetin free ebook ya, teman bisa dapetin free ebook itu sekitar 80 halaman di Google Play ya. Bisa dapetin di Google Play, atau mungkin teman-teman yang mau belajar tentang smart money concept, saya ada buku SMC 437 halaman 15 bab. Dan ini dia. Oke. Bukunya itu kira-kira akan semacam ini, teman-teman. Ini semacam ini. Ini dia. Oke. Anda akan belajar banyak sekali, termasuk pendekatan menggunakan top down analisis seperti tadi yang saya jelasin gitu ya. Ada begitu banyak. Anda bisa menggunakan order block, kemudian bisa menggunakan apa itu liquidity swap dan segala macam. Semuanya sudah saya jelasin detail di sini, 437 halaman. Oke. Anda bisa klik di bio jika Anda mau dapetin ebook ini. Ya, tapi kalau Anda mau free silakan, ada di Google Play, ada 80 halaman dan semua ada di bio sih, tinggal diklik aja. Oke. Thank you semua yang sudah hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya semua ya. Thank you, bye. Thank you.